Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alian Nurnisrina dengan ujung NIM 006 dari kelas L2. Oke, di sini saya akan membuat video dengan materi valuasi ekonomi. Nah, sebelumnya valuasi ekonomi itu hadir sebagai upaya untuk dapat memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang nantinya dapat dihasilkan oleh berbagai sumber daya alam maupun lingkungan, baik atas nilai pasar market value maupun nilai non-pasar non-market value. Nah, dengan tujuan utamanya untuk memajukan suatu keterkaitan antara suatu konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi, yang dimana akan menjadi suatu alat vital untuk meningkatkan suatu apresiasi dan kesadaran kepada masyarakat terhadap lingkungan secara garis besar. Nah, dengan valuasi ekonomi lingkungan atau nilai ekonomi total ekonomi value terdiri dari dua komponen, yakni nilai guna dan non-nilai guna. Dalam valuasi ekonomi, terdapat 3 kategori teknik penilaian utama, yang dimana kita akan berfokus pada 2 pendekatan yang paling sering digunakan, yang dimana ada nilai berbasis pasar atau yang disebut dengan market based value atau singkatannya disebut dengan MBV, dan nilai pengganti berbasis pasar atau surrogate market based value atau singkatannya adalah SMBV. Nah, untuk nilai berbasis pasar atau MBV, untuk MBV kita dapat menentukan suatu nilai berdasarkan harga pasaran langsung, yang dimana direct market based value yang cocok untuk pasar yang telah mapan. Contohnya adalah nilai langsung on-site sale value. Itu kita dapat menentukan bahwa nilai jual bersih atap daun nipah yang dihasilkan dari suatu hektar area mangrove setelah dikurangi dengan biaya pengumpulan dan transportasi itu bisa mencapai jumlah 7.100.000 per hektar per tahun yang dapat diperoleh dari hektar area mangrove tersebut. Nah, sementara itu nilai tidak langsung diukur melalui berbagai metode karena harga pasar yang sesuai sulit ditentukan secara langsung. Nah, pertama, metode perubahan produktivitas, change in productivity. Nah, memperkirakan suatu efek negatif dari sumber daya lingkungan yang terdegradasi, yang dimana ada kasus nyata menunjukkan bahwa degradasi kawasan bakau misalnya diubah menjadi restorasi pantai, mengakibatkan kerugian mendapatkan dari kepiting bakau sebesar miliaran per hektar per tahun. Dengan kerugian ini merupakan kerugian tahunan yang dapat berulang dan harus diperhitungkan selama umur proyek itu dapat dibangun di sekitaran mangrove tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada metode biaya pengganti atau replacement cost, di mana metode ini mengukur biaya untuk mengganti aset atau jasa lingkungan yang hilang, yang dimana kita dapat melihat contoh ketika pemerintah mengalokasikan jutaan atau triliunan untuk membangun suatu pemecahan gelombang buatan. Nah, biaya proyek ini yang mewakili nilai perlindungan yang sebelumnya disediakan oleh hutan mangrove. Nah, untuk yang ketiga, ada metode biaya penyakit atau cost of life atau disingkat dengan COI. Pendekatan ini menilai kerusakan kesehatan manusia yang dapat menimbulkan dari perubahan kualitas dari lingkungan yang ada di sekitar dengan mencapai kerugian dihitung dari biaya pengeluaran medis dan nilai waktu yang hilang. Dalam kasus nyata, ada wabah keracunan kerang paralitik dengan total biaya sakit bagi satu keluarga mencapai $, atau $580. Nah, untuk yang B, itu ada nilai pengganti berbasis pasar atau SMBV, yang dimana nilai pengganti pasar itu digunakan untuk menilai sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tidak memiliki pasar langsung, yang dimana menggunakan informasi dari pasar terkait atau substitusi. Pertama, metode harga hedonik. Metode ini menilai atribut lingkungan yang nilainya melekat dan dikapitalisasikan dengan harga aset properties. Contohnya, bisa kita lihat tadi, penelitian menemukan bahwa jarak 1 mil tambah dari situs limbah berbahaya Sulfur dapat menambah ke nilai properti lainnya. Nah, untuk yang kedua itu ada metode biaya perjalanan, yang dimana disebut dengan travel cost. Metode ini mengukur kesediaan seseorang untuk membayar willingness to pay untuk penggunaan sumber daya lingkungan yang bersifat rekreasi dengan nilai
yang dapat disimpulkan dari bagian total pengeluaran perjalanan mereka dengan termasuk biaya peluang waktu dan transportasi. Nah, dengan semua perhitungan kita pelajari tadi dengan metode ini, itu kita menyimpulkan bahwa valuasi ekonomi itu merupakan alat yang sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi untuk memahami lebih dalam mengapa semua perhitungan dengan metode ini penting bagi keberlanjutan sumber daya. Nah, di sini perhitungan itu bisa dilihat dengan metode yang kita jelaskan tadi, bahwa valuasi ekonomi itu bisa dikembangkan atau diperlukan dalam kebijakan analisis ekonomi. Namun pertanyaan tadi sama, mengapa kita harus berusaha payah mengukur nilai non-pasar ini? Nah, untuk memahami lebih dalam dan melihat kembali secara ringkas mengapa konsep valuasi ekonomi ini sangat krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya. Mari kita saksikan sejenak sebuah klip singkat yang akan memperkuat pemahaman kita tentang urgensi valuasi ekonomi. Di sini saya sudah mencari link YouTube dari valuasi ekonomi, contoh valuasi ekonomi. Nah, video ini sangat efektif untuk digunakan. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara dari wilayah tersebut. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global. Nah, di sini saya telah memutar video yang dimana kita dapat melihat permasalahan yang harus kita lihat dari video ini, yang dimana video ini tuh menjelaskan tentang suatu rangkuman dari permasalahan lingkungan hidup di mata seseorang dengan ekonomi sumber daya. Setiap masalah itu dapat ditampilkan dalam video ini, yang dimana polusi udara telah dijelaskan tadi, air dan tanah. Nah, ini menyebabkan penurunan kualitas input dalam proses produksi dalam valuasi ekonomi. Kita menghitung dengan metode perubahan productivity change in productivity. Seperti yang kita bahas pada kasus kepiting bakau yang turun hasil tangkapan karena degradasi lingkungan, limbah industri dan hancur ekosistem sungai yang telah dijelaskan di bagian video ini tadi, itu ketika ikan mati ini adalah hilangnya aspek produktif ketika mengukur kerugian ini dengan menghitung nilai jual langsung yang hilang, atau bahkan biaya pengganti replacement cost untuk memulihkan aset yang merusak. Nah, setelah itu kan ada penjelasan pemanasan global dan bencana alam. Nah, dampaknya itu terjadi pada bagian kesehatan dan infrastruktur dengan nilai biaya penyakit, yang dimana seperti kasus yang saya telah jelaskan tadi. Nah, setelah itu kerusakan dari ekonomi ini dapat mengubah
dengan metode-metode seperti MBV, SMBV dengan harga hedonik dan biaya perjalanan, dan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan akan dicatat sebagai biaya produktif yang hilang. Nah, untuk yang kedua itu ada evaluasi ekonomi untuk mendukung kebijakan, yang dimana hasil evaluasi digunakan sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi perikanan tangkap, yang dapat membantu pembuatan keputusan memahami bahwa menjaga hutan bakau itu memiliki nilai perlindungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kayu-kayu yang biasa. Nah, kekayaan laut itu dapat kita lihat dengan di pesisir lingkungan kita. Nah, model ekonomi berulang yang tak terhingga nilai, jangan biarkan ia hilang tanpa perhitungan. Mari kita mulai menghargai alam, bukan hanya sebagai lingkungan, tapi sebagai aset finansial yang harus kita jaga untuk pembangunan berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja video dari materi valuasi ekonomi kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.